Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan membangun masjid. Video kaji Asurah UTMM dengan ceramah dan suara asli dari Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hafid M. Juga dikenal dengan Guru X. Keutamaan membangun masjid adalah judul asli ceramah. Video ceramah yang tayang lebih dari 5 tahun yang lalu dengan durasi 24,3 menit. Rasanya video ini susah untuk dicari, tapi bukan itu masalahnya. Masjid telah dibangun, tapi masih ada orang yang belum begitu mengetahui mengenai tentang fungsi dan tujuan utama masjid yang ada dan telah berdiri itu. Untuk itu, minta izin dan minta reda untuk mengupload dan menayangkan ulang dengan topik yang serupa tapi tak sama. Sebelumnya, salah hilap mohon maaf dan ampun kalau ada ketidaknyamanan dan semua pihak, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Tujuannya adalah semata-mata untuk menyambung syiar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti saja cuplikan dan ringkasan ceramahnya dan ikuti sampai selesai supaya tidak gagal paham. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairal khalqi jami'a wa ja'ala lahul arda masjidan wa tahura wa ja'ala al masajida buyutahu bis-sara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was sama. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul wara. Kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman Islam yang diberikan kepada kita dan nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita hingga. Dengan syukur kita berharap nikmat-nikmat itu selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjida yabtaghi biha wajha Allah, banallahu lahu baitan bil jannah." Rawahu Syaikhan. Artinya, barang siapa yang membangun masjid mencari keridhaan Allah, maka Allah akan bangunkan dia tempat kediaman di dalam surganya nanti. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Para pensyarah hadis menjelaskan, man bana masjidah, siapa yang membangun masjid. Masjid itu oleh sebagian ulama ditakrifkan, didefinisikan al-makanul mauquf likafatil muslimin lis-shalah. Masjid itu tempat yang diwakafkan. Syarat masjid itu mesti wakaf. Tempat yang diwakafkan untuk seluruh kaum muslimin.
baik yang dari NU, baik yang dari Muhammadiyah, baik yang dari Muslimin apapun, boleh sembahyang di situ. Lissalah, untuk sembahyang. Nah, apabila demikian, jadilah tempat itu masjid. Apabila tidak wakaf, belum bisa disebut masjid. Atau wakaf tapi hanya untuk kalangan muslimin tertentu, belum bisa disebut masjid. Jadi syarat masjid itu mesti wakaf untuk seluruh kaum muslimin untuk salat. Jadi fungsi utama masjid itu adalah as-salah, sembahyang. Sehingga apapun kegiatan-kegiatan di dalam masjid yang mengganggu salat itu diharamkan. Kegiatan keagamaan apapun di dalam masjid yang mengganggu salatnya seseorang itu diharamkan. Karena fungsi masjid yang utama itu adalah as-salah, untuk sembahyang. Misal kita pengajian, orang ada sembahyang, kita mesti tahan pengajian. Kalau yang sembahyang terganggu. Ada tadarus Quran, ada orang sembahyang. Nah, jangan nyaring tadarus Qurannya. Dikhawatirkan yang sembahyang itu terganggu. Karena masjid ini tujuan utamanya adalah lissalah, untuk sembahyang. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Apabila tempat ini sudah menjadi masjid, maka berpindah milik, menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggal milik dari yang berwakaf itu hilang. Menjadi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-masajid buyutullah fil ardi. Rawahu Tabarani. Masjid itu rumah-rumah Allah di muka bumi ini. Di rumah Allah. Sehingga masjid ini menjadi tempat yang bercahaya, berkilau-kilau sampai ke langit. Jadi orang-orang langit itu bisa melihat mana-mana masjid di muka bumi. Apabila ada berkilau-kilau cahaya di bumi, berarti itu masjid. Sebagaimana orang bumi bisa melihat bintang di malam hari di langit itu. Nah, jadi tempat yang dulunya biasa, oleh karena diwakafkan, maka menjadi buyutullah, menjadi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berlakulah hukum-hukum masjid. Tidak bisa disamakan lagi dengan tempat biasa. Karena sudah menjadi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kada boleh lagi orang haid, orang junub diam di masjid ini. Karena sudah menjadi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti orang yang suci. Masuk ke masjid, disunnahkan mendahulukan kaki kanan dan berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rumah, pintu rahmat Engkau. Nah, sampai di masjid kita disuruh untuk tahiyatul masjid. Nah, sembahyang tahiyatul masjid. 2 rakaat. Apabila terjadi sesuatu halangan, kita kada bisa sembahyang, maka disuruh membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Macam tadi kita masuk masjid kada bisa sembahyang, nah gantiannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Itu menutupi kita meninggalkan sembahyang tahiyatul. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Apa yang dikerjakan di masjid? Tentu sembahyang.
baca Quran, tadarus ilmu, musyawarah-musyawarah untuk Islam. Itu yang dikerjakan di masjid. Tidak dibenarkan di masjid ini terjadi transaksi jual beli. Jangan di masjid tukar jual. Bila kita melihat ada terjadi tukar jual di masjid, transaksi di masjid, kita disuruh mendoakan la arbahallah tijaratah. Semoga Allah tidak menguntungkan perdagangan engkau. Wala yunshadu fihi dhallah, tidak boleh diumumkan di masjid barang-barang yang tercicir. Orang ketinggalan dompet, pemberitahuan siapa ketinggalan dompet. Jangan. Karena masjid ini dibikin untuk salat, bukan untuk pengumuman kehilangan. Jadi kalau ada pengumuman di masjid, ada ketinggalan dompet, doakan. Mudahan kada dapat, mudahan hilang sama sekali. Radallah. Semoga Allah kadang mengembalikan. Karena masjid ini lain tempat dengan tempat yang lain-lainnya. Masjid ini adalah baitun min buyutillah, satu rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dibuat oleh Imam Al-Fakhrur Razi dalam Tafsir Al-Kabir. Hadis yang mengatakan man ka'ada fil masjid faka'annama zarallah. Wa haqqun 'alal mazur ay yukrima zairah. Orang yang duduk di masjid faka'annama zarallah, seolah-olah dia ziarah kepada Allah. Kita duduk di masjid ini, kita ziarah kepada Allah. Nah, Allah selaku yang diziarahi, haqqun 'alal mazur ay yukrima zairah, pastilah Allah akan memuliakan penziarahnya. Kita yang masuk masjid, duduk beribadah kepada Allah, kita pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyuruh menghormati tamu. Allah menyuruh memberikan hidangan kepada tamu. Apalagi Allah. Kalau ada tamu-tamu Allah, orang yang duduk di masjid beribadah kepada Allah akan dijamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jamuan Allah bukan seperti jamuan manusia. Jamuan kita teh, wadai, makan nasi. Itu kalau jamuan Allah yang diberikan kepada orang-orang yang ziarah kepada Allah, al-itminanun bi qalbih, tentram hatinya. Orang yang duduk di masjid beribadah akan diberi Allah jamuan satu, ketentraman hati. Hatinya jadi tentram. Itu jamuan Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Itu jamuan Allah. Dan berkah kehidupan kita. Itu hidangan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang ziarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, jadi itulah masjid tadi. Barang siapa yang membangun masjid, yabtaghi wajh Allah, dia menuntut keridaan Allah. Dia bangun masjid yang dia cari keridhaan Allah. Bukan cari nama. Bukan karena politik. Dia bangun masjid semata-mata karena keridhaan Allah. Inilah yang Allah ganjar dengan kediaman tempat tinggal di dalam surganya nanti. Di zaman Nabi SAW ada orang munafik membangun masjid. Kada jauh dari Masjid Nabawi. Orang munafiknya orang-orang yang Islam mulutnya, zahirnya Muslim. Dia ikut sembahyang, ikut berperang lawan Nabi. Tapi hatinya ingkar kepada Nabi. Itu munafik. Orang munafik ini benci hatinya dengan Nabi, dengan Islam. Tapi mulutnya, wajahnya menampakkan senang. Nah, orang munafik membangun masjid di dekat Masjid Nabawi. Tujuannya bukan karena Allah, tapi ingin mengintai kaum muslimin. Ingin memecah belah kaum muslimin. Disebut Masjid Dirar. Namanya Masjid Dirar.
Ini masjid yang dibangun dengan tujuan politik. Politik menghancurkan Islam. Politik mengadu domba Islam. Nah, Allah perintahkan agar dirobohkan masjid itu. Karena dibangun bukan mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita misalnya ada visi partai, kita ulah masjid dari partai ini supaya orang memilih partai. Itu masjid bukan mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bangun masjid dengan itu kada akan dapat ganjaran apa-apa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang bangun masjid semata-mata mencari keridhaan Allah, banallahu lahu baitam fil jannah. Allah ulahkan rumah di surganya. Apa implikasi hadis ini yang menyatakan bahwa orang yang bangun masjid ikhlas karena Allah, dibikinkan Tuhan masuk surga, di dalam surga tempat tinggalnya. Ini menunjukkan bahwa orang yang bangun masjid itu ada jaminan dia mati husnul khatimah. Kenapa? Dia sudah ada punya rumah di surga. Tempat tinggal sudah diberikan Allah di surga. Berarti orang ini pasti sudah matinya ala dinil Islam. Pasti mati dalam keadaan Islam. Karena sudah punya tempat di surga itu. Nah, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan dia rumah di surga. Jadi orang-orang yang hidup di dunia tapi dia sudah wakaf kebun, Allah berikan dia kebun di surga sana. Dia sudah punya kebun di surga. Walaupun orang yang masih tinggal di alam dunia. Orang yang berwakaf bangun masjid, Allah buatkan dia rumah di surga. Walaupun dia masih hidup di alam dunia. Nah, apabila orang-orang itu sudah punya tempat tinggal di surga, orang itu sudah punya kebun di surga, maka orang ini tidak akan ada takut lagi menghadapi kematian. Hatinya akan senang melihat malaikat maut itu datang. Hatinya akan gembira melihat malaikat maut itu menjemput nyawanya. Kenapa? Karena dia sudah melihat dia ada punya rumah di surga. Dia sudah ada punya kebun di surga. Yang takut mati, yang khawatir mati, yang takut melihat Israel, itu orang yang kada punya masa depan di surga. Di surga belum punya rumah, di surga belum punya kebun. Takut mati. Takutan mati. Kenapa? Kada punya apa-apa. Melihat Israel datang, takut. Kenapa? Karena belum ada apa-apa yang dilihatnya untuk hari kiamat itu. Nah, bagi orang yang sudah punya rumah di surga, punya kebun di surga, melihat malaikat maut datang, dia senang hatinya karena akan segera menempati rumah yang disediakan Allah di alam surga itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah keutamaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mewakafkan hartanya untuk membangun masjid semata-mata mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Ujar Nabi, tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi itu masajiduha, masjid-masjid. Nah, tempat-tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi masjid-masjid. Tempat yang paling dibenci Allah, dimurka Allah di muka bumi, pasar-pasar, mall-mall. Jadi mall, pasar itu abghadul bilad ilallah. Tempat yang paling dibenci Allah di negeri ini. Jadi artinya bahwa kalau kita hendak dapat ridha Allah,
hendak mendapat kecintaan Allah, banyaki diam di tempat yang dicintai Allah. Kalau kita hendak menjadi orang yang dicintai Allah, kita mesti banyak tinggal, banyak diam di tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang mungkin kita jadi kekasih Allah, sedangkan hidup kita lebih banyak waktu habis di tempat yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima akal lah kita. Kita hendak jadi kekasih Allah, sedangkan hidup kita dalam sehari ini lebih banyak berada di tempat yang dibenci Allah. Pasar. Di pasar 8 jam sehari. Di masjid paling 30 menit sehari semalaman. Padahal masjid tempat yang dicintai Allah. Jadi kalau ingin dapat cintanya Allah, banyak-banyak diam di tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diam di masjid dengan niat i'tikaf, walaupun guring dapat pahala. Masuk masjid, i'tikaf billah ta'ala. Guring. 3 jam guring, 4 jam guring. Bangun 4 jam dapat pahala. Kenapa? Karena dia tidur di tempat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pasar kita berbacaan belum tentu berpahala. Belum tentu berpahala. Kenapa? Yang dilihat banyak macam-macam manusia. Berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mata melihat itu orang, ini orang, la ilaha. Belum tentu berpahala. Kenapa? Pasar ini tempat yang dimurkai oleh Allah. Tempat di mana di situ dibuka aurat, banyak lalu lalang. Tempat di mana orang riba, tempat di mana ada orang dusta, tempat di mana ada orang macam-macam. Jadi kalau hendak dicintai Allah, jangan lawas-lawas di pasar itu bagaimana. Bukan kada boleh sama sekali. Tapi mesti lebih banyak di tempat yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita sudah kada banyak beramal, sudah kada banyak baca Quran, sudah kada banyak salawat, banyak-banyak diam di rumah Allah. Yang penting datang masjid ya i'tikaf. Jangan mengotori masjid, guring, jangan beliuran guringnya. Bila beliuran wajib dia membuangnya liurnya itu. Orang yang meludah di masjid, kafaratnya menghilangkan ludahnya. Nah, kita guring, kita beliuran, wajib kita membuangi liur bekas guring. Jadi itulah karena tempat ini tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat ini tempat yang dimuliakan Allah. Allah pun kada sembarang orang diberi izin untuk masuk ke dalam rumah Allah. Rumah Allah. Ini masjid tempat yang dicintai Allah. Dan Allah kadang akan membuka setiap hati manusia untuk masuk ke rumah Allah. Orang yang bisa masuk ke rumah Allah, orang yang bisa i'tikaf di rumah Allah, pasti orang itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisi rumah, pasti kita mau mengundang orang-orang yang kita kawani, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita hormati, yang kita undang ke rumah kita. Kita kadang akan mengundang musuh-musuh kita. Nah, demikian Allah. Ini masjid rumah Allah. Allah kadang akan membukakan hati untuk masuk ke rumah Allah orang-orang yang selama ini berada di jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang-orang yang hatinya bersih, dicintai Allah, dia pasti menjadikan masjid itu sarangnya. Juga masjid itu tempat kediamannya. Nah, itulah orang-orang yang sudah digolongkan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Masjid Al-Muhibbin ini sesuai dengan namanya Al-Muhibbin, orang yang cinta Allah dan Rasul.
Mudah-mudahan orang yang selalu berjamaah di sini, ya i'tikaf di sini, dia akan mendapatkan titel orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa jam yang akan datang.